Oke. Welcome back to Kasih Pahim by Phoenix. Buat kalian, gue kedatangan salah satu TikTokers. Iklan Bu ya, mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Ini narasumber gue nih. Belum apa-apa udah ketawa. Tiba-tiba pesawat lewat. TikTokers yang famous. Gue jujur sudah nge-follow dia since 2021 dan gue cukup ngefans sama dia gitu karena cerita-ceritanya yang menarik, unik dan fantastis. Jadi welcome to Ili, CEO of Bulu Mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Ukti. Yeah. Baik. Alhamdulillah. Jadi nih makasih ya udah datang ke Kasih Pahim. Kenapa lu nahan ketawa kayak gitu? Tenang aja. Ini dari tadi tuh gue cuma ketawa-tawa doang sama dia, mohon maaf nih. Jadi ya kalau bisa cerita ini off cam nih gue udah ketawa-tawa sama dia nih. Makanya dia jaga sikapnya di sini nih. Udah muncrat gue kan. Jadi gue sekarang bakal ngobrol sama Ili. Jadi gimana? Baik? Baik, kelihatannya emang gak baik. Baik sih. Baik. Makin cantik lo gue liat. Cantik, emang cantik. Gue mah yang cantik. Iya sebelahnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sama orang tua gak boleh gitu. Ya Allah gue tuh masih, gue kan kita sepantaran lo, jangan gitu lo. Aku kan udah mau tutup umur Kak bentar lagi. Coy. Ya na'udzubillah min dzalik. Ya Allah coy. Bercanda. Takut. Bercanda. Enggak usah. Takut banget. Candaan lu ketawa mulu. Lu juga sih. Gue juga belum intro. Makanya gue sampai sampingan. Nah ya deh. Jadi kita langsung intro aja ya. Jadi gue tuh sebenarnya follow lo itu since 2021 banyak banget cerita yang gue pantau-pantau nih gitu ya, dari kanan kiri depan belakang gitu. Cerita lu unik semua nih gitu. But ada satu hal menarik nih menurut gue, cantik lu begitu. Bahasa gue itu. Iya. Bayar lu nyewa. Iya, gue tenang aja. Gue pakai tagline ini. Berapa jam? Suka-suka lo aja deh. Berarti SOW-nya ya? Iya boleh. Banyak ya. Jadi nih Ili ini nih gue paling tertarik sama cerita kehidupan tentang mental ya. Jadi gue jelasin dulu. Sebenarnya di angkatan gue, kok bilangnya angkatan gue ya? Gue nggak setua itu kok. Gue millennials. Gue merasa siap. Iya, jadi kayak gue ngerasa dulu tuh teman-teman gue yang ngerasain mental health ini banyak hal yang tertutup gitu loh. Cuman generasi jangan dong. Jangan. Suka gue jadi gak fokus nih. Jadi Ili ini inspirasi gue untuk melihat suatu, gue lihatnya self acceptance ya. Iya benar gitu. Lu kenapa liatin kayak gitu anjir? Kenapa? Boleh sih inspirasi itu. Iya. Lu kenapa liatin gue kayak gitu kaget? Nah, ketinggian Kak. Biasa aja. Oh biasa aja. Iya. Aja. Karena gue ngeliatnya terinspirasi. Elunya tuh emang gue golden ways. Bukan gitu dong. Lu tuh udah menerima diri lo seutuhnya gitu. Jadi gue dong. Kenapa sih? Gue jadi insecure gitu nih. Gede makasih ya. Emang sengaja. Nih gue astagfirullahaladzim, jangan ntar kena sensor. Jadi gue pengen nanya nih sama lo. Lu bener emang punya mental illness? Punya, tapi alhamdulillah udah stabil 5 bulan belakangan ini. Mental illness yang lo rasain tuh apa nih? Namanya apa? Aku kan multi layer itu sebutan biasanya kalau dia itu penyintas tapi lebih dari satu ya kan. Aku ada bipolar, BPD atau borderline personality disorder, gangguan kepribadian sama skizofrenia afektif. Banyak ya? Demen aja biar rame. Enggak, yang lo rasain tuh kan lapisan-lapisan kayak gitu itu. Lapisan apa lu? Iya kan ceritanya lo multi layer. Itu iya, aja udah kayak wafer, udah kayak ya tenggo, makasih. Ya, boleh kali gitu. Itu yang sebelum lo tahu bisa sakit multi layer itu dari mana dan berasanya dari kapan? Aku itu didiagnosanya kan umur 16. Itu trigger awalnya waktu itu karena aku korban bully kan di SMA waktu itu. Aku sampai terakhir itu
ketahuannya aku yang gak masuk sekolah sebulan. Itu bener-bener aku di kamar aja gitu, gak mau keluar. Ternyata itu aku masuk fase depresi. Kayak depresi mayor. Depresi mayor itu depresinya sudah kayak apa ya, depresi tapi udah lebih gitu. Jadi kalau misalnya orang normal itu kan kita ada bipolar itu kan kita kayak ada garis gitu kan. Misalnya orang normal tuh dia sedih, senang. Kalau kita enggak, sedih, seneng gitu. Tapi roller coaster. benar, dibilang moodnya itu kayak roller coaster karena ekstrim. Jadi pengertian bipolar itu adalah gangguan mood yang ekstrim kepada seseorang. Jadi bukan kepribadian ganda, tapi gangguan mood. Kalau sudah ada bipolar, ada gangguan mood, belum tentu ada gangguan kepada kepribadian. Tapi kalau dia ada gangguan kepribadian, sudah ada gangguan kepada mood. Itu kenapa ada borderline personality disorder. Dari si gangguan kepribadian. Pengertiannya kayak gitu. Jadi ini dua pengertian yang sangat beda ya gitu. Beda. Kalau misal gangguan kepribadian itu dia bisa switch hitungan menit. Tapi bukan kepribadian ganda. Tapi bukan juga senang abis itu sedih, enggak. Contoh dah. Gue abis ngeguyur lu nih pakai air. Nah, Setengah jam kemudian gue sadar, kenapa ya gue harus begitu ya? Kan gue bisa gak usah begitu. Yaudah gue ajakin dia makan aja deh. Lu bete gak kalau misalnya gue gituin? kayak bukan orang loh. Makanya, jadi kalau misalnya borderline itu kemarin kan gue tuh awal yang stabil adalah bipolar sama skizofrenianya dulu. Alhamdulillah. Dia sekitar 3 bulan pertama. Tapi borderline ini rada susah karena kenapa? Dia itu nggak bisa dibantu dengan obat-obatan. Wih, di pesawat tuh. Iya, pesawat tuh mondar-mandir mulu, kenapa lagi 17 ya biasa, mohon maaf dah. Kita kan mepet sama bandara nih, warga sini mah. Mohon maaf lahir batin nih. AU lu ya? Udah. Enggak, bukan. Kamu tadi pantas jadi poluan. Nggak ngaca gue. Gue lip sync dah. Kenapa sih gue sama lu ketawa baru kali ini gue podcast ketawa mulu. Nih gue lagi serius. Coba lanjut serius. Lu mau gue bikin speechless sampai bengong? Jangan dong. Masa lalu ya? Ini nyerempet terus. Dari tadi belum kelar tuh. Lu gimana apa rasanya? Terus kalau misalnya gangguan kepribadian atau borderline itu rada susah kalau untuk dibantu dengan obat-obatan. Karena kan balik lagi dia itu ada kepribadian. Jadi kemarin itu gue bisa stabil dengan hipnoterapi. Lu diapain tuh? Di terapi? Di apa sih? Hipnotis ya? Jadi kalau hipnoterapi itu gini kayak pengertiannya, kita kan dibawa ke alam bawah sadar. Gitu. Itu biasa psikolog. Jadi nanti kita dibawa ke alam bawah sadar, kita diketemuin sama trauma-trauma kita. Itu dia kayak ada rak buku gitu. Ada rak buku, itu nanti kayak di trauma, kita ambil trauma kita harus face your fears gitu loh. Jadi apa yang lu takutin, dihadapin lagi. Jadi kadang kita bisa teriak-teriakan, bisa nangis. Jadi kalau hipno itu ada plus minusnya hasilnya. Antara lu, pesawat lu. Iya gak apa-apa deh. Parkir aja dulu gak apa-apa. Iklan. Amin, takut. Ya, coy. Terus. Rumahnya gede loh. Terus kalau abis hipno itu antara kita nggak kuat karena kita ngadepin trauma kita, bisa jadi getting worse, makin parah, atau nggak jadi lebih baik. Aku 6 sampai 8 kali hipno. Itu setiap 2 minggu sekalian deh. Sebulan, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kapan aku? Impactnya apa tuh? Kadang habis hipno itu benar-benar nggak ada energi kita ya. Capek? Bukan capek lagi. Apa? Makanya kan abis hipno itu kan aku minum obat juga kan. Jadi kadang kita balik lagi kayak yang aku bilang. Nanti abis hipno kan kadang kita kayak sedih gitu kan. Mau nggak mau kita pasti kayak ke depresi gitu, overthinking. Kalau aku ya pas abis hipno, ntar gue udah berhasil belum ya tadi? Gitu. Gue bisa nggak ya tadi ngadepinnya kayak gitu. Ntar kan namanya orang ada gangguan jiwa kan dia lebay gitu mikirnya. Kan makanya dibilang gangguan karena yang harusnya kita nggak mikir kayak gitu. Kita jadi mikirnya kayak lebay gitu loh, berlebihan. Makanya kayak mau gak mau minum obat gitu. At least kayak bisa tidur, bisa lebih mikir jernih. Tapi bukan bergantung sama obat juga. Karena banyak orang bilang, lu minum obat-obatan kayak kita sebutnya benzo atau enggak psikotropika. Lu nanti jadi kecanduan gitu-gitu. Enggak, balik lagi ke individunya. Kayak aku kan turun dosis tuh jauh banget kan. Enggak, biasa aja. Balik lagi ke kitanya gitu, kita minum obat tujuannya apa? Tujuannya apa, maksudnya gimana, mau ada hasilnya apa enggak. Karena kan kayak mahal juga gak mungkin diminum. Ya meskipun aku sudah dibilang aku harus minum obat seumur hidup. Seumur hidup? Betul, karena aku ada skizofrenia kan, ada halusinasi. Halusinasi yang lo rasakan tuh semacam apa, kayak apa gitu? Maksudnya kan ada orang halu tiba-tiba kayak halu punya
private jet, halu itu halu ya. Barusan dong. Takut. Gue nggak ngomong. Canda halu. Ya gimana halu yang lo rasain gimana tuh? Halu yang aku rasain awal-awal kan aku dibilang bipolar dengan psikotik, bipolar dengan halusinasi. Awal tuh kayak berisi kepala kan. Nging gitu 24/7. Itu halusinasi. Awalnya nging nanti lama-lama ada suara yang identik. Ada 3 teman. Dimas, Rini, sama Riani. Itu mereka. Jadi kayak kenapa aku tahu nama mereka? Kayak mereka yang ngasih tahu namanya gitu. Aku kira setan awalnya. Kira setan tapi kayak akhirnya nanya ke psikiater, ini benar gak sih gitu. Maksudnya kayak benar mereka apa bukan, benar halusinasi apa bukan. Halusinasi gitu. Halusinasi. Karena mereka tuh muncul kalau aku lagi misal aku lagi kesel gitu. Pukul bunuh misalnya kayak gitu. Lo kesel kan? Ambil tuh, misal kayak lagi kita misal lagi berantem, depan gua kan ada asbak. Gue Asbak tuh kayak ngomong, paham gak sih? Ambil gue gitu, paham gak sih? Susah emang kalau misalnya dipanggil sama gue lagi mengimajinasi, gue lagi lu lagi emosi tinggi, lama tuh. Lu lagi emosi tinggi nih ya. Asbak kayak kesel kan lo, gebuknya paling pakai gue gitu misal. Gitu. Jadi waktu awal dibilang skizofrenia itu kan di umur 18-19an kan. Kemana-mana tuh kalau jalan selalu nanya sama teman gitu. Lu lihat gak sih? Enggak. Oh, berarti gue halu gitu. Bukan ketempelan. Bukan nih. Makanya kan ada orang yang pas halusinasi gitu suka dibawa ke rukiah gitu. Terus malahan jadi kayak getting worse kan. Jadi makin parah. Terus malah ujung-ujungnya PRSJ. Dibilangnya pas skizofrenia. Kayak gitu. Jadi lo mendengar suara-suara beserta instruksi yang menurut kalau misalkan kita di dalam nalar itu tidak baik gitu. Misalkan gitu ya. Iya. Atau kan nanti kayak suka paling sebel tuh kalau udah muncul mereka bertiga nih. Kan aku tuh gak bisa ke-trigger sama rel kereta. Oh iya? Kenapa? Iya. Jadi kalau misalnya aku kemana-mana kan naiknya Gojek. Kenapa aku juga gak boleh bawa mobil nyetir gitu. Takutnya halusinasi di jalan. Jadi emang kalau bisa diminimalisir tindakan yang bisa memicu itu gitu. Kalau bisa dijauhin sementara. Tapi kenapa dengan rel kereta? Sorry. Jadi aku tuh kan kayak suka mau percobaan. Lah ilah. Misalnya, jadi kadang kalau udah ketemu rel kereta, kan kereta itu nggak punya rem. Dia bisa ngerem kalau sudah mau berhenti atau enggak kan harus lama. Dia nggak bisa ngerem kayak mobil motor kan. Duh ini kereta nggak punya rem nih. Kalau gue ke tengah-tengah, enak kali ya gitu. Nanti tuh muncul mereka bertiga di rel itu. Sini kayak gitu. Tapi nanti kayak misalnya si Rini bilang jangan. Ngerti gak sih? Jangan. Nanti si Dimas sini gitu. Sini. Ada siapa aja sosoknya? Dimas, Rini, Riani. Dimas pakai baju garis-garis hitam putih gitu. Lo ngelihat sosok? Ngelihat bener-bener kayak teman biasa. Mereka yang kenalin diri tuh waktu gue lagi depresi. Terserah ya pengen percaya apa enggak, tapi emang kenyataan begitu gitu kan. Dia mengenalkan diri kayak gue Dimas, gue bukan lu siapa Dimas, lagi sedih ya kayak gitu. Kayak gitu. Kadang kayak sedih kan, kesel kan, gini aja gitu. Dia oke. Itu udah gitu kan gue itu lebih ke arah suka menyakiti diri. In every way. Every way. Jadi apa yang menurut orang sakit di gue itu menimbulkan kepuasan. Misal kan dulu itu kan gue punya piercing baik banget kan. Iya. Piercing baik banget. Jadi setiap gue pakai piercing itu, biasanya kalau gue lagi sedih, itu kayak bisa kasih gue pleasure gitu. Sampai jadi lu menikmati rasa sakit itu banget. Wow. Sampai akhirnya kenapa gue lepas piercing gue semua untuk membuktikan kalau gue sudah stabil ke diri gue sendiri, bukan ke orang. Karena gue tahu piercing gue yang ini nih pas gue lagi ini nih. Lu sempet di lidah kan? Lidah 4, hidung 4. Itu makannya gimana lu nggak? Kalau makan, gue mikirnya anjir kalau makan seblak susah banget nih. Gimana? Makannya enak? Biasa aja. Apa kissingnya enak? Takut. Ya, gue kan cuman kasih katanya kalau orang tindik situ kissingnya enak. Katanya. Biasa aja. Biasa aja. Enak ya pas gue nindiknya itu. Jadi gue tuh kalau nidik, contoh kuping ini kanan kiri ada 25 lebih. Kayak kanan ini langsung satu kuping berderet langsung di satu hari. Kan ninggalin kalau satu luka gitu itu kan kayak ada bekas recovery-nya kan. Itu yang paling maksudnya kalau gue sampai sekarang lama kan lama. Itu lu menikmati juga kayak gitu prosesnya itu? Biasa aja.
Maksudnya enggak yang kan kadang kayak orang-orang sakitnya tragus gue misalnya kan. Tragus gue sakit jadi gue gak bisa tidur miring gitu. Iya. Ya biasa aja. Jadi kalau lu lihat tindikan gue kan antingnya beda. Iya tuh. Maksudnya bukan anting yang awal orang nindik. Iya. Gue dari nindik udah dikasih sama piercer gue anting yang kayak gini. Sedangkan ini anting yang kalau orang udah nanti pas dia udah heal baru ganti anting yang bagus. Kan awal pakai anting tindik doang tusuk. Karena dia kayak udah mikir sih itu juga kayak udah biasa gitu. Dan yang emang nggak pernah ada keloid. Ini kenapa jadi keloid? Karena dia robek. Itu lo di sini ini dermal, dibor. Dibor. Nggak pakai jarum. Dia kayak pulpen gitu, ada bolongannya. Diputer-puter. Lo pakai bius gak? Enggak lah. Ini nggak ada yang pakai bius semua. Serius? Itu lo dibor kayak enak, nikmat gitu. Biasa aja sih, apa ya? Biasa aja. Biasa aja. Bukannya gue mau pick me apa gimana, enggak, tapi memang biasa aja. Jadi kalau ditanya yang paling sakit mana, paling kayak ngerasain sakit tuh kayak ngilu doang. Ngilunya paling di sini nih yang industrial, kuping yang panjang itu. Ini sini. Ya. Kan pakai headphone nih. Mohon maaf lahir batin. Biasa aja. Gitu. Sama kayak misalnya nipple. Nipple itu nipple nih. Ya. Kalau nipple tuh lebih ke perih. Itu baru gue bisa ngerasain perihnya. Lu pernah di situ? Ada. Ada nipple sama belly. Kalau belly aku udah robek 6 kali. Jadi sekarang bellynya itu udah gak ada tengah-tengahnya lagi kak. Bolong nih. Itu ada ininya udah hilang dagingnya. Robeknya gimana? Aduh gue ngebayang. Nyangkut di legging gym. Tiba-tiba guprak gitu. Itu yang pertama legging gym. Udah terus tindik lagi. Migrate itu dia pindah. Lepas lagi, tindik lagi. Nyangkut di jeans. Lepas. Terus waktu itu kan aku nindik pas gendut. Jadi kalau gendut itu recovery-nya lebih lama karena kan dia kelipet kan. Tapi kalau pas gendut tuh lebih nggak sakit nindiknya. Ada plus minusnya. Nih, nggak gue ngebayangin rasa sakit lo tadi tuh kayak menurut gue kan orangnya sangat penakut gitu ya. Terus limit sakit gue tuh tipis kayaknya sih. Jadi kayak apa sakit gitu kan. Belum kebiasa kali. Wah, enggak, tapi kayak lu merasakan apalagi kan tato lu banyak nih. Nah, saat bikin tato ini lu ngerasanya tidur. Kayak, tidur karena lama kan. Kan tato gue itu kan sakit. Kan jarum. Tapi kan lama, tidur dong, ngantuk. Gini misalnya ini ini pagoda 2 sesi ya kan. Iya. Per sesinya salah satu 7 jam. Satu lagi 9 jam. Gak mungkin dong gue melek 9 jam. Tidur lah. Ngantuk. Sakit. Tapi kan bisa tidur. Minum Panadol? Enggak, tidur aja. Namanya ngantuk kan malam bikinnya. Karena emang tato gue kan gede-gede semua kan. Iya, itu kan gue mikirnya, wah anjir nih sakit banget. Karena kan orang ngeliat kayak, wah nato nih sakit banget. Apalagi selengan kayak panjang kayak gitu kan. Nggak ada, lo menikmati kayak, nggak apa-apa tidur aja gitu. Awal sakit emang. Tapi lama-lama kayak ya biasa aja, paling cuma denger mesinnya doang gitu doang. Itu pleasure atau gimana kayak, wah enak banget nih. Apa pas bikin itu kayak, ya udah gue pengen doang nih. Apa lo ada maknanya atau ada maknanya semua? Oh ada maknanya. Aku bikin tato itu emang udah cita-cita dari kecil. Jadi kan aku 3 bersaudara. Emang semuanya itu ada tato, tapi nggak ada yang sebanyak aku kan. Waktu itu ceritanya kan aku kan gemuk kan waktu SD. Terus kayak pikir, ini biar lengan gue kagak kelihatan gede, gue full tato aja kali ya gitu. Terus kayak sempat ngegambar gitu di sketsa. Kamu bikin full sleeve. Nah dari dulu kan emang suka Jepang-Jepang gitu. Terus nanti deh mau bikin tato gitu. Terus emang sukanya tato kayak gini, tapi ini semuanya ada artinya. Semuanya ada artinya. Aku karena mikir gini, tato itu kan kita naruh di badan dan itu bakal permanen. Satu, harus siap kalau misalnya dilihat orang kayak gimana. Yang kedua, jangan pernah bikin sampai kita nyesel. Yang ketiga, semuanya jangan cuman kayak nempel doang gitu. Jangan cuma karena ini lagi sekarang tuh ngetren apa sih kupu-kupu kan. Kayak hampir semua orang bikin kupu-kupu. Meskipun artinya tuh kupu-kupu itu tuh ada artinya tuh ada artinya banget gitu sebenarnya. Tapi kadang jadi banyak yang cuman karena lagi tren aja kayak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi baik lagi kadang kita tato itu kan kayak masih dipandang orang, masih nggak semua orang gitu bisa nerima kan. Apalagi kan aku masih mau kerja kantor gitu. Jadi makanya kenapa aku nggak naruh di tempat kayak gini. Karena masih mikir masih bisa pakai lengan tangan panjang. Iya, benar. Karena balik lagi aku masih mau kantor kan. Tapi lo emang semua tato lo ada di tangan, di kan tangan belakang, back penuh, paha,
kanan kiri, sama tulang kering. Oh, yang paling sakit di mana? Ini, karena ini ada keloid. Jadi kalau nato di keloid itu benar-benar sakitnya nggak bisa gue nikmatin sih. Oh gitu. Karena keloid aja kadang kalau nggak kena apa-apa suka nyut-nyutan kan. Iya. Nah, ini ada keloid bekas luka. Terus sama ini yang pokoknya ada keloid inilah. Oh. Sakit banget. Itu tatonya udah berapa? Yang paling baru yang mana? Ini Di ankle. Medusa. Oh Medusa. Kenapa Medusa? Tahu kan artinya? Tahu. Iya. Lu ngeliat orang jadi patung? Apa gimana sih? Dari Medusa lihat orang jadi orangnya jadi patung. Medusa itu kan orang bilang monster. Tapi sebenarnya dia korban. Pelecehan seksual. Gitu ya? Pelecehan seksual sama Poseidon. Oh, dikutuk ya? Dia itu kan tadinya sama si Dewi Athena. Dia sama Dewi Athena, dia jadi kayak biarawati gitu. Kan biarawati itu harus menjaga kesuciannya. Artinya dia kayak nggak boleh nikah, nggak boleh gitu kan. Terus yang gue tau tuh cerita dia lagi ke pinggir pantai, tiba-tiba Poseidon tuh keluar. Dia kan dari Yunani kan. Terus Poseidon kayak rape dia. Jadi emang kalau Medusa itu biasanya emang tuh kayak korban pelecehan seksual. Sorry, emang iya. Tapi gue gak bisa bahas. Tapi ya makanya gue ini terakhir banget dan ini pun gue kayak masih mikir-mikir gitu. Gue berani gak ya tato ini gitu. Oh gitu. Jadi setiap tato lo itu ada ceritanya. Semuanya ada ceritanya gitu. Dan lo survive lah ya gitu. Gue baru berani nato itu kalau gue sudah survive. Kalau gue sudah heal dengan rasa yang sudah bisa gue dealing dengan itu. Oh bukan di saat rasa sakit itu? Karena kenapa gue tahu nanti kalau gue lihat lagi gue keinget lagi. Ngerti gak? Tapi kalau beda sama piercing kan, makanya kenapa gue melepas semua piercing gue? Karena gue melakukan di saat gue merasakan. Kalau tato gue melakukan di saat gue sudah bisa deal dan gue sudah yakin dengan apa yang gue rasain. Kayak gitu. Sebenarnya ini jadi pelajaran banget sih buat gue. Jadi sebenarnya ini info juga buat di luar sana yang pengen bikin tato gitu. Jadi tato itu sebagusnya memang ada beberapa kan di sana ini karena lucu karena apa, tapi lebih baik bercerita gitu. Tapi kalau gue masih penakut ya, sama jarum aja gue suntik takut nih, mohon maaf lahir batin. Kayak gitu. Nah, tapi nih sekarang ini lo lagi bekerja atau gimana, Li? Kerja. Kan lo dengan banyak cerita, ini lo banyak cerita yang mental illness terus dengan tato kayak gini, ini ada impact ke kerjaan lo gak atau gimana? Alhamdulillah ya. Enggak. Ya tapi lebih ke pasangan kali ya. Susah. Lebih ke pasangan susah. Iya. Gue tapi mau nanya-nanya dong. Boleh ya. Iya tapi kalau bisa tato ini alhamdulillah nggak terlalu sih. Awalnya itu aku kan kalau bisa bagian dada itu bersih. Tapi ternyata kan ada bekas-bekas luka. Maksudnya kan kayak lebih ganggu ngeliat kayak gini deh, misalnya bekas dermal gini kan gengges kan ngeliatnya merah-merah berjendol gitu. Apalagi ini gede banget segini gitu. 1 senti kan, terus ya udah ditutup tato aja gitu. Jadi kalau misalnya kerja biasa pakai kemeja kan ketutup. Kayak yang gak ada masalah. Saya juga biasa kerja bukan yang corporate banget kan, bukan di. Lo bidang kreatif kali ya? Iya. Oh gitu. Di kreatifnya. Itu sih ya, alhamdulillah so far nggak apa-apa, semoga kedepannya juga nggak apa-apa. Amin ya Allah, amin. Makanya belum berani naruh di sini. Nah untungnya aku juga punya tato artis sama piercer itu. Dia bukan yang jualan, ngebilangin juga. Iya, lu kerja gimana? Gini. Hampir banget aku tuh mau belah lidah ke body modification, tapi nggak dikasih. Sama hampir banget aku mau nato di muka sama dermal di muka. Di sini dermal sama mau taruh tato yang di kuping ke pipi gitu ke sini jadi arahnya. Tapi itu nggak dikasih sama piercer aku. Tapi lu pernah kan yang di sini nih? Monroe. Pernah. Kan lepas tapi bisa lepas. Sakit. Monroe, labret. Ada nama-namanya Ada Monroe, side labret, snake eye depan, nembus ke samping, 3 tengah lidah, nostril, double nostril 2 sini. Nah kalau nostril ini aku dari umur 14 karena kan aku India kan. Jadi keluarga emang kayak ya udah gitu nih kayak biasa. Awal banget tuh ini. Jadi waktu SMA emang dipakai dari sekolah. Nostril, double nostril, septum,
Sayap lumutnya aku dapat SMA juga. Tapi aku flip ke atas. Itu aku dari umur 16 deh. Tapi aku flip. Lo ngupil gimana? Biasa aja. Iya. Tapi aku tuh nggak suka. Karena kan jadi kayak banteng gitu kan. Dan gede kan. Jadi aku flip gitu ke atas. Jadi ketutupan. Kalau tanya kenapa Nidik ya karena cuma nyari sakitnya doang. Nyari sakitnya doang. Ya terus sini alis tapi yang ke samping. Bukannya ke bawah. Jadi dia ke samping gini. Iya di alisnya pas di archnya gini. Lo gak takut ke bola mata ya? Kan ke samping gak di atasnya? Iya tapi jauh banget. Jauh banget karena mata gue sipit kan jadi kayak tipis pakai bulu mata aja kadang-kadang bulu matanya masuk ke mata gitu apalagi yang tindikan gitu. Pick me ya kayak gitu kan. Enggak kan bulu mata ada yang pendek Kak boleh 12.000 doang satunya. Silakan kakak boleh dibeli kakak contoh di sini ya kakak. Nomornya ada di IG aku ya lagi open order. Boleh ya kakak tapi ini bagus kok bulu mata lu cocok. Bercanda cakep. Enggak Cakep pede gue. Cakep lu cakep. Emang Alhamdulillah. Dipuji bukan Masya Allah. Ya alhamdulillah kan gue kata. Astagfirullahaladzim. Enggak tapi beneran ini kan banyak nih ya lo di badan kayak gitu. Ada gak ya sih yang menceritakan percintaan mungkin? Enggak ada. Why? Itu semua tentang hidup. Tentang hidup lo aja. Aku tipe orang bukan yang terlalu mentingin percintaan nomor 1. Oke. Soalnya hidup gue kayak udah rada ribet ya bun. Rada maksudnya sadar diri gitu kan. Gue tau hidup gue ribet. Ngomong, tapi lo cerita ya. Gue sadar aja gitu, gue sadar. Maksudnya sadar aja udah hidup susah ya kan. Makan susah, gak usah. Jangan diributin sama percintaan lagi gitu loh. Maksudnya kayak udah terlalu banyak yang gue pikirin. Gak mau nambah-nambahin lagi. Jadi bukan terlalu yang kayak concern ke pas gue galau percintaan kayak gini. Enggak, rata-rata emang gue tuh lebih struggle ke hidup kan. Tapi emang percintaan lo agak rumit sih gue lihat. Bukan rumit sih, seru aja. Iya seru. Cobain makanya. Ya Allah, la ilah. Seru. Gue aja cerai nikah nih. Coy. Iya bener anjir. Ya, coy. Ya Allah. Janda semakin di depan bro. No comment. Itu sih. Ya udah. Li gue astagfirullah bercanda mulu ya Allah. Gue daripada bengong lagi. Iya bener. Enggak iya. Ya gue takut soalnya sama dia. Tapi ceritain dong yang kemarin-kemarin. Lo, nih gue pengen tanya kan. Lagi rame nih di YouTube Short. Gitu kan. Lo YouTube Short. Iya. Lagi rame nih di YouTube Short gitu kan. Iya. Wah, warga YouTube Short banget ya. Nih jadi orientasi lo nih kanan apa kiri nih? Tengah. Mencoba ke jalan yang benar. Kanan. Gimana sih? Kan kanan kiri tuh kan ada spesifiknya. Cuman kalau ke tengah kan lo masih bisa kanan apa kiri. Oh lo masih bisa ke kanan dan ke kiri. Tapi kalau bisa jangan. Jadi lo di tengah. Tapi kan lo ngelirik kanan kiri. Kalau bisa tengah. Lo lagi mencoba. Lebih tepatnya gue dilirik kanan kiri. Lu buka Kak DM gue Kak. Apa? Lu speechless lu. Cewek semua. Takut. Wallahi bilazim cewek semua. Cewek. Lu tau cewek ngomong apa ke gue? Apa? Li jangan post kayak gini gue sange. Lu buka nih DM gue. Enggak takut. Cewek. Tapi lu nanggepinnya gimana? Kan gue nih ngeliat kayak gitu. Lebih ke mohon maaf lahir batin. Hilangin. Jujur nih. Ini siapa sih yang ngomong gue buka profil cakep dah. Jangan direspon gitu. Ngerti gak? Ingat sama tujuan awal maunya apa gitu. Gitu. Gue sudah bertahan. Iman gue udah kuat. Iman lo udah kuat. Udah. Tapi enakan mana menurut lo? Aduh muka lo. Takut. Menurut lo enakan sendiri. Kalau gue kan emang suka kalau kanan laki-laki ya. Gue kan emang suka kanan gitu kan. Kan enak. Gitu kalau sama kiri belum kebayang nih gue nih. Belum ya. Coy. Enak apa nih hubungannya? Hubungannya gitu. Kalau diranjang lebih enak saya to the point aja. Kalau diranjang kan plus ada gitu. Terus kalau buat kan pasti semua awal dimulai dari visual gak sih? Dari mata. Lu ngelihat dulu. Lihat dulu. Ya kan? Iya. Kadang tuh jujur gue suka sama cowok gitu. Tapi kalau dia udah mulai respon, takut. Paham enggak? Jadi jangan awas lah. Dia takut tapi takut. Kenapa takut? Kalau udah mulai diresponin aku takut gitu. Maunya gue terus yang respon nanti ya sih. Kayak misalnya ada abang-abang nih. Nih yang megang kamera. Ngomong sama gue. Jalan deh sama gue misalnya gue gitu. Tapi tadi bilang, "Ayo gitu." Gue takut gitu.
Oh jadi lo harus sama Maunya tuh- cowok yang pasif aja gitu kayak. Iya. Maunya tuh nanti dia tuh responnya kayak misalnya nih. Siapa namanya? Gondrong. Iya si Abang Gondrong nih misal. Bang Gondrong jalan yuk. Ntar dia bilang, ih beneran gitu. Kayak dia masih malu-malu, gue bakal gue terus yang gebet gitu sampai ntar jadi gitu. Tapi kalau Tuh trik lo ya, itu triknya ya gue kasih tahu tuh triknya ya. Tapi kalau dia udah nyari kayak feedback juga dia mau gitu. Takut. Oh jadi gue kasih info, gue kasih pahim sama kalian kalau misalkan mau sama Ili, jangan kasih respon. Ya, Gitu kali ya. Kalau emang beneran suka sama Ili, diem aja kayak batu. Kalau dia ngajak jalan, cuman kasih tangan. Iya, gitu. diem Lo aja. tipikal diem nikmatin Jangan aja balik, gitu. jangan respon balik, jangan lihat balik. Diem aja gitu. Sampai ntar bisa ada waktunya. Ada waktunya dua-duanya mempunyai koneksi. Susah kan? Makanya gue jomblo mulu dari kemarin. Jomblo mulu. Susah. Info lagi. Jomblo mulu dari kemarin. Dikasih pahim. Jadi si Ili ini udah jomblo dari kemarin. Jadi gue saranin kalau lu mau sama Ili ya, gue saranin jangan kasih respon apa-apaan. Biar dia godain dulu. Kalau emang lo cakep pasti digodain. Tapi kalau nggak cakep lo doyan sama dia nggak ada respon, udah nasib lo jelek. Ini apaan take me out? Enggak. Gue cuman kasih paham aja, kasih pahim nih gitu. Itu ganteng. Tuh ganteng tuh ganteng tuh kan kan. Ya Allah, tuh bujang lapuk itu, jangan deh. Lu lagi. Bujang tuh apa artinya? Bujang tuh apa sih artinya? Kelamaan sendiri. Lajang, Oh lajang. jomblo. Ini bujang juga dong, gadis. Aku gadis tapi. Wah gila. Tapi nih, gue Podcast lu pengen. kemarin-kemarin lu gak ada ketawa-tawa begini? Baru nih. Sama yang mana? Ya gak tahu kan gue nontonin dulu kan. Maksudnya lu gak pernah mengeluarkan ekspresi begitu. Enggak, soalnya kemarin itu gue di posisi yang tegang terus gitu. Tegangan tinggi? Iya lumayan. Berapa volt? Kali tinggi berapa ya? Listrik Wah, kali. Listrik, pokoknya udah Pokoknya udah punya pesawat, ada listrik juga. La ilaha illallah. Ya Allah. Minjem korek dong. Itu ngorek lu. Tapi pas ungu. Bener. Terus. Nih terus. Jadi orientasi lo sekarang lo lagi mencoba di tengah. Mencoba. Semoga kedepannya semakin di tengah. Semakin bukan semakin depan ya Bu. Selalu di tengah. Selalu di tengah. Oke. Tapi memang kalau misalkan kan di sana kan luar godaannya banyak nih ya. Ya jangan ngumpul sama yang kayak gitu. Jadi dulu lo pernah ngumpul sama yang kayak gitu? Rata-rata teman-teman gue kan ya tapi alhamdulillahnya aku punya teman-teman tuh mereka bukan yang lu ngapain sih begitu udah sama ini aja gitu, nggak pernah ada yang begitu. Tapi ya bukannya salahin pergaulan aku juga, kan aku yang mau kenal sama mereka ya kan, emang aku yang mau main sama mereka gitu. Rata-rata ya mereka emang kayak gitu. Tapi mereka nggak pernah pas udah tahu aku udah berubah kayak gini, nggak pernah mengajak buat kesana lagi gitu, kayak ya udah lulu gue gitu ya alhamdulillahnya. Awal mulanya gimana sih? Cuman lingkungan aja apa cuman kayak lu ngelihat orang kayak ih, tertarik juga ya gue nyobain, apa penasaran? Itu Sebenarnya awalnya aku gimana? tuh bukan beneran begitu ya Kak, tapi lebih ke antar gue dibilang so cakep nih. Emang lu cakep. Bukan, maksud aku gini, ya misalnya aku cantik nih misalnya. Emang cantik udah. Nggak, takutnya tuh cowok cuma suka karena cantik doang, ngerti gak sih? Oh. Takutnya kayak gitu. Takutnya satu cuma karena cantik, dua cuma karena badan. Takutnya cuma dicari benefit dari buat badan Visual doang. aja gitu. Buat badan doang cuma buat kesenangan dia aja kayak gitu. Jadi kayak lebih ke bentengin diri tapi ke jalan yang salah. Ya aku akuin gitu. Maksudnya akunya salah gitu. Jadinya kesana-sana kan. Cuman kayak lebih ya gitu aja. Bukan yang emang ada obsesinya, itu enggak. Sama kayak apa? Ya jujur deh, misalnya lo sama laki nih, lo takut pegang-pegang sama laki ya kan. Ya udah lo sama perempuan kan misalnya gitu. Cuma Kan gitu sama-sama aja. punya spek. Tapi kan lo gak bisa bunting sama cewek. Iya. Lebih ketakut sana. Bener gak? Ini kan gue ngomong jujur apa Iya, kenapa gue setuju, begini. iya. Dengerin ini buat gue, menurut gue di dunia gue. Jangan lu paksa dan gue gak terima, bilang salah, gak terima. Itu perspektif dia ya. Ini jawaban gue karena ditanya. Iya gue nanya kok. Nah, Confirm lagi ya. kan tuh pasti bilang, alah bohong lu, bang. Iya. Gitu, Oh jadi ada ketakutan seperti itu, jadi lo kayak ya udah nih rasa amannya di situ gitu. Iya, cuman salahnya jadi begitu karena ya mungkin kalau misalnya buat beberapa orang it's not a big deal gitu kan. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa, namanya juga zaman sekarang kayak gitu-gitu. Cuman
Baik lagi kalau misalnya di normalnya, bukan normalnya, mayoritas itu masih belum ada yang bisa menerima kan, mayoritas, benar gak? Jadi kadang suka dibilang penyimpangan, tapi gue belum berani juga buat bilang ini penyimpangan atau nggak apa, tergantung orang mandangnya gimana lah. Ya kadang juga pasti ada pro kontranya kak. Oh, ada pro kontranya. Ada pro kontranya. Oh gitu. Tapi selama kan sekarang lagi mencoba untuk di tengah nih ya gitu, lo sudah menyadari bahwa lo berusaha untuk tetap di tengah. Itu gimana ceritanya lo berusaha kayak menurut gue ya lo jadi lebih baik nih sekarang lo lepas ya dengan tanda lo lepas piercing dan mencoba untuk di tengah. Itu pencetusnya apa tuh? Lebih ke udah capek aja kali ya sama diri sendiri. Udah capek sama diri sendiri terus kayak I need something new gitu. Oke. Tapi in a good way. Buat gue sendiri, bukan buat orang. Oke. In a good way yang bikin gue mungkin akan lebih nyaman, akan lebih baik. Dan ya alhamdulillah so far ya gue jalanin kayak gini. Banyak respon baik yang gue terima dan lebih ngebikin gue tenang secara mental. Jadi semuanya itu kayak konkret kak. Oh gitu. Relate. Jadi bukannya aku ngehakimin ya, maksudnya kayak apa yang gue rasain sekarang itu adalah yang buat gue dengan tujuan gue biar gue bisa stabil terus mentalnya gitu, nggak mau ngerasain kayak Ili yang tahun 2020, Ili tahun 2019 tuh nggak mau ngerasain kayak gitu. Jadi emang kayak Ili yang sekarang nggak boleh ngerasain kayak Ili dulu lagi gitu. Nah, capek soalnya capek banget. Emang capek, masalahnya yang bilang capek aja tuh orang kadang ngelihat aku, gue capek deh ngeliat lo, emang lo nggak capek gitu loh. Orang kayak suka bisa bilang kayak gitu berarti orang aja ngerasain apa yang aku rasain kan meskipun mereka nggak lagi di posisi aku. Oke. Ini kita mulai dalam nih. Capek versi lo kayak apa sih? In every way, semuanya general. Maksudnya pasti banyak hal buruk yang aku terima kemarin, yang aku rasain. Tapi balik lagi hal buruk itu kan bisa terjadi karena aku yang kasih izin. Untuk sekarang aku tidak mau mengizinkan itu ada lagi di aku. Gimana caranya menjauhi apa yang dari kemarin udah ngebikin aku kayak gitu. Oke. Karena capek banget buat aku bisa stabil 5-6 bulan ini gitu. Aku kan kayak yang aku awal cerita tadi sebelum di balik layar. Aku pernah minum obat sampai keluar air ASI ini itu. Kan itu obat yang keluar ASI itu kan karena aku ada halusinasi. Halusinasi pasti kan ada triggernya. Triggernya dari mana pasti kan dari perlakuan. Sampai yang pernah yang waktu itu ya? Iya, sampai ada percobaan September kemarin. Itu kan pasti ada penyebabnya kenapa. Nah aku lagi nih penyebabnya tuh kenapa sih? Oh kayak gini-gini berarti gue gak boleh nyalain diri gue sendiri mungkin, tapi gue harus cari langkah yang berbeda dari yang kemarin gitu. Oh gitu. Ini kita bicara soal tadi boleh ya gue ini ya. Jadi tadi di balik layar sebenarnya si Ili tuh cerita sama gue kalau dia tahun lalu ya. Iya, Agustus ke September. Agustus ke September itu si Ili ini mengalami pokoknya dia konsumsi obat-obatan yang berlebih hingga jadi percobaan bunuh diri dan masuk ICU ya. Awal kan itu aku didiemin di rumah. Oh, diemin di rumah. Jadi kan aku nggak sadar 3 hari. Kenapa didiemin di rumah? Karena kan orang rumah pasti bingung mau bawa kemana. Awal tuh manggil yang ambulan 122 apa 112? Ambulans satu. Pokoknya ambulan yang general itulah. Itu nggak mau diangkat karena obatnya yang minum psikotropika takutnya salah step. Ujungnya kan ke RSJ kan, ambulan RSJ yang manggil. Jadi harusnya kan kalau misalnya orang overdosis itu dia dicuci darah biar darahnya itu keganti. Tapi ini kan kecerna dalam 3 hari ya kan. Jadi efeknya itu waktu aku sadar aku cacat 3 bulan. Tangan kiri sama kaki kanan itu nggak bisa dirasain meskipun mau dipotong berdarah pun mati rasa. Aku di MRI di Cipto sama minum obat-obatan saraf karena dia kena ke saraf itu karena drug abuse. Drugs itu maksudnya obat, jadi obat itu disebutnya drugs bukan narkoba. Pure drug abuse yang menyebabkan sarafnya itu ada yang putus apa rusak gitu. Jadi aku nggak bisa ngerasain karena kan ujung-ujung jemari itu kan tempat saraf kan. Iya. Itu nggak bisa dirasa. Nggak bisa berasa, bukan kesemutan, bukan kram. Tapi mati rasa. Digerakin pun nggak bisa. Itu efek dari obat-obat yang emang lu sebanyak apa? 300 psikotropika. 300. Kan di waktu yang bersamaan. Lu minumnya pakai air putih atau air kolem, alkohol? Whisky. Sendirian. Tapi penyebabnya apa bisa kayak ada suatu masalah yang nge-trigger aku buat kayak gitu. Oh, jadi emang gara-gara masalah nge-trigger lo konsumsi air. Itu yang nyelamatin sahabat aku, Kak. Iya.
Oh iya. Aku punya sahabat namanya Aya. Aya lo kalau nonton. Ini sahabat aku dari aku kecil. Jadi dia tahu kalau misalnya aku ngechat, terus aku curhat, aku ngilang, itu aku pasti aneh-aneh. Dia dari Pamulang naik Gojek ke Tanah Abang, ngedobrak pintu. Itu aku udah pass out. Kalau nggak ada dia, mungkin aku udah nggak ada di sini lagi. Itu karena dia nemuin. Karena kan aku kunci kamar kan. Makasih ya Aya. Gara-gara Aya jadi bisa Ili ngobrol di sini. Karena gue jadi kayak iya, karena kalau misalnya kan aku tuh nggak ya kadang aku suka kadang ngepost apa yang aku rasain di Instagram. Tapi kalau misalnya udah spesifik kayak gitu, aku nggak mau julkis kan, jual kisah gitu maksudnya. Jadi kayak curhat kayak cuma orang yang dekat banget sama aku gitu. Terus kalau aku udah ngilang, pasti mereka bakal worry banget, teman-teman aku pasti bakal worry. Karena udah tahu aku tuh pasti aneh-aneh orangnya. Aku nekatan kan. Nekatan. Pernah kereta. Terus yang ditarik Gojek. Tarik Gojek. Makasih. Alhamdulillah aku banyak banget dikeliling. Pasti itu ada orang baik sama orang jahat ya kan. Kadang kita sendiri pun kadang bisa baik bisa jahat. Tapi alhamdulillah orang-orang dekat sama aku banyak orang-orang baik gitu. Kalau lo niat baik, alhamdulillah lo ada dikelilingnya aja sama orang baik gitu ya Li. Jadi Ili tuh banyak cerita ke gue, kayak dia menceritakan wah kisah dia banyak lah ya, ada beberapa kisah yang nggak bisa gue angkat juga di sini. Cuman gue ngelihatnya Li, lo tuh orang yang hebat, lo tuh harus lo bener, yang lo katakan bener. Apapun yang terjadi sama kita karena diri kita allow orang tersebut untuk melakukan itu. Iya. Gitu. Karena kadang aku udah tahu nih, gue gak nyaman sama dia gitu, tapi gue nggak mau sendirian. Gue tahu nih kalau gue misal kalau gue sama dia, gue nggak boleh cengeng. Sedangkan gue orangnya cengeng nih misalnya. Ya kan gue harus berpura-pura terus karena apa? Karena gue takut sendiri gitu. Sampai akhirnya, wah udah tahu nih gue at the end gue bakal nangis pas di rumah gitu. Gue nggak bisa nih begini terus. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sendiri aja dulu. Benahin yang ada, benahin yang udah gue perbuat, bukan apa yang orang perbuat. Gue bakal bilang semuanya ada perbuatan gue. Karena itu apa yang gue perbuat harus gue benahin sekarang. Yes. Dan gue gak boleh ngerasain kayak gitu lagi. Yes. Jadi gue dengerin cerita dia tuh kayak gue jujur gue baru tahu Ili sekarang ini gitu, kenal dekat. Apalagi gue sering follow dia juga di serius. Kalau gue gengges sih beneran nih, gue beneran. Lo tuh anak yang lu anak yang hebat. Terima kasih ya buat Surfa. Aku bisa, aku pasti bisa. Harus terus berusaha. Oke. Ini kan gue ngeliatnya lo sudah insya Allah ya. Amin. Sudah Bismillah. Udah lewat struggle-nya, udah survive-nya. Lo bisa kasih paham ke audiens gak nih ya? Oh, yang tengah, yang kiri. Oh, yang ini. Oke. Bisa kasih paham biar gimana lewatin struggle-nya saat ngalamin mental health itu. Jangan pernah nyalain keadaan, jangan pernah nyalain orang. Fokus sama diri sendiri, jangan fokus sama masalah, tapi fokus sama jalan keluarnya itu gimana. Lu boleh ngelihat masalahnya, tapi jangan terlalu concernnya ke situ. Jadi fokus ke masalahnya terus. Jadi kan lu bakal ngeblame diri sendiri, ngeblame orang lain ke sana sini. Tapi lu fokus gimana cara gue nyelesain ini gitu. Karena balik lagi kalau misalnya ngomongin mental itu kan adanya di diri sendiri. Yang bisa kontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol orang buat seperti apa yang kita mau. Yes. Capek nggak sih begitu? Capek. Dan jangan pernah naruh harapan sama orang. Kalau bisa jangan pernah naruh harapan sama hal yang nggak bisa lu kontrol. Kalau lu udah tahu, oke, gue bisa take control buat ini, gue bisa megang kendali, oke, gue bakal mau kayak gimana, gue bakal naruh harapan di sini. Gitu. Tuh. Makasih ya Ili. Sama-sama. Ini yang kesenggol nih yang tadi quotes lo itu ya, ini konten creator gue, jadi kayak agak-agak langsung kayak tem bagus ya. Tuh lo dengerin, minimal dengerin. Kenapa emang nih? Enggak, dia emang mentalnya agak-agak aja. Aduh. Gak apa-apa kan jadi warna-warni kehidupan, bener gak? Tapi emang pokoknya gue ngelihatnya memang di era ini cobaannya kan makin banyak aja kan ya orang. Bukan. Itu mah lu ya boleh. Kalau mau di tap ini juga nggak apa-apa ya, Rafon di sini saya buka. Jadi ini gadget in. Dengerin aja. Gue suka nih. Ya kita dari sini. Nah,
WC juga nggak apa-apa nih tuh. Kan bagus kan ya kan? Iya. Warung sembako di sini lama-lama. Ada jas. Jatuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pokoknya hari ini episode kali ini ya, gue sudah menerima banyak cerita dan hal-hal menarik dari Ili. Emang episode kemarin-kemarin kenapa? Lo lihat sendiri kan lo lihat sendiri. Dari tadi gue di roasting mulu sama dia nih. Gue tuh muji lu ya. Gue tuh muji lu ya. Gue bilang lu tuh orangnya sabar, baik. Makasih. Lupa lo. Lupa gue. Enggak, maksudnya kayak kalau orang sabar banget ya Kak. Gimana caranya? Gue bilang gitu kan sama lu. Iya. Gue lupa. Jadi makasih udah diingetin ya. Jadi ya jadi makasih udah ditonton. Semoga yang baik diambil, yang jelek dibuang. Gitu. Oh, suruh ke tengah. Oke. Terima kasih sudah ditonton. Mungkin kita bisa bahas yang lain lagi nantinya. Gue ngomong apa sih? Ya udah, pokoknya makasih Ali. Sama-sama. See you. Rekening udah kan? Udah. Oh, udah. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.